Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan tetap semangat untuk belajar ya. Kali ini Bu Lali akan menerangkan tentang tema 1 yaitu selamatkan makhluk hidup. Ya, tapi mata pelajarannya adalah PKN, di mana kita akan belajar tentang Pancasila dan penerapan-penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kalian harus tahu dulu lambang negara Indonesia. Tentunya sudah tahu bahwa lambang negara Indonesia adalah burung Garuda dengan pelengkap perisainya. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana dia memiliki perisai di bagian tengah Garuda yang melambangkan Pancasila sebagai ideologi nasional Indonesia. Nah, di sini ada gambar tentang penjelasan lambang negara Indonesia, dimulai dari jumlah bulu Garuda Pancasila yang melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana 45 helai bulu itu ada di leher, 17 helai itu ada di sayap masing-masingnya, kemudian 19 helai itu ada di bawah perisai, dan 8 helai bulu ada pada ekor. Dan di perisai sudah sangat jelas, di situ ada lambang-lambang Pancasila, dimulai dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya kamu sudah hafal dengan sila-sila yang ada dalam Pancasila. Karena setiap hari Senin pada saat kita upacara, kita selalu membaca Pancasila tersebut secara bersama-sama. Nah, hari ini tema kita adalah nilai-nilai dalam Pancasila. Bu Leli akan membahas awal sila pertama. Sudah tahu kan sila pertama itu bunyinya seperti apa? Tahu ya, ketuhanan yang Maha Esa. Ini lambangnya, lambang bintang. Di dalam Pancasila, sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa terkandung nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan adalah nilai yang menggambarkan bahwa rakyat Indonesia adalah rakyat yang memiliki agama dan meyakini adanya Tuhan. Ini dibuktikan dengan adanya pengakuan dari pemerintah bahwa Indonesia itu sekarang tidak hanya Islam, tetapi ada agama Kristen Katolik, ada Kristen Protestan, ada Hindu, ada Buddha, dan yang terakhir yang sempat diresmikan oleh Presiden Gus Dur yaitu agama Konghucu. Jadi di negara Indonesia itu terdiri dari 6 agama. Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Boleh lanjut. Nah, pada sila pertama itu ada penerapannya. Contoh, apa penerapannya? Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hormat dan menghormati dan bekerja sama dengan pemeluk agama lain. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak memaksakan salah satu agama kepada orang lain. Di sini akan Bu Lali jelaskan bahwa percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini dicontohkan dengan keyakinan kita saat beribadah. Seperti apa? Contohnya ya kamu tahu sendiri. Masing-masing orang memiliki kepercayaan sendiri kepada Tuhan dan anutnya. Maksudnya, kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk mengikuti agama yang kita anut. Jadi mereka punya kebebasan sendiri, mereka punya kepercayaan sendiri untuk menganut dan meyakini apa yang menurut mereka benar. Kemudian, hormat menghormati dan bekerja sama dengan pemeluk agama lain. Artinya bagaimana? Kita sebagai manusia yang hidup di Indonesia tentunya dengan adanya
keberagaman agama yang ada di Indonesia, kita harus saling hormat menghormati. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, misal kamu dalam satu lingkungan ada tetanggamu atau teman mainmu yang berbeda agama. Apa yang akan kamu lakukan? Berikan dia kebebasan saat dia minta izin atau dia tidak ingin kamu ajak bermain atau sedang merayakan hari agama. Berikan mereka kebebasan tanpa harus mengekang. Jadi berikan mereka kebebasan, boleh melakukan agamanya, boleh beribadah menurut keyakinannya. Bahkan kita tidak boleh mengganggu, harus saling menghormati. Nah, di sini kenapa ada contoh penerapan tidak memaksakan salah satu agama? Tentunya kamu sudah tahu agama itu adalah hal pribadi dari seseorang. Jadi, saat kamu suatu saat berteman dengan orang yang beragama lain, jangan pernah memaksakan, jangan pernah mengatakan Islam bagus atau Islam itu baik, tidak. Biarkan mereka belajar dengan cara kita berbuat baik kepada siapapun. Mereka tertarik dengan apa yang kita lakukan. Tentunya semua itu dari pribadi kalian masing-masing. Bersikaplah baik dengan orang lain. Tunjukkan bahwa agama kita mengajarkan kita harus selalu baik dan hormat menghormati kepada orang lain. Itu untuk contoh penerapan sila yang dengan sila yang kedua dalam Pancasila yang dilambangkan dengan rantai. Di dalam sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, terkandung nilai kemanusiaan. Dalam makna dari nilai kemanusiaan tersebut adalah pengakuan dan menghormati martabat dan hak orang lain sesama manusia, saling tolong-menolong dan bersikap sebagai manusia yang beradab. Penerapan sila yang kedua, yaitu meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan, menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat, menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melaksanakan pengawasan sosial, memberikan saran dan pendapat, menyampaikan informasi dan atau menyampaikan laporan. Nah, contoh di sini, meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat dan kemitraan. Ya, tentunya kita harus saling mandiri. Artinya mandiri di sini kalian melakukan semuanya dengan sendiri tentunya. Keberdayaan masyarakat dan kemitraan menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar tanpa kita pandang itu siapa? Apakah sederajat dengan kita? Tidak. Jadi kita harus bisa dikatakan saling tolong-menolong, saling menghormati juga dalam sila yang kedua, yaitu tentang hak-hak manusia. Bu Leli lanjutkan dengan sila yang ketiga dalam Pancasila, yang dilambangkan dengan pohon beringin. Sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia, terdapat nilai persatuan yang memiliki makna walaupun Indonesia merupakan negara kepulauan dan dihuni oleh berbagai suku bangsa. Persatuan haruslah tetap dijunjung dengan tidak saling membeda-bedakan, apalagi sampai terjadi perpecahan. Dalam nilai persatuan juga terkandung nilai patriotisme dalam cinta tanah air, di mana setiap rakyat Indonesia haruslah bersatu dan rela berkorban demi tanah air tercinta. Ini adalah arti kandungan dari sila ketiga Pancasila. Nah, contoh penerapannya seperti apa? Menerapkan persatuan, kesatuan, kepentingan bangsa dan negara, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Tentunya misal ya, ini misal, tapi kita selalu berdoa semoga Indonesia selalu dalam keadaan yang aman. Misal, Indonesia dijajah. Nah, mau tidak mau, pemuda-pemuda Indonesia harus mementingkan kepentingan negara. Jadi mereka harus rela berkorban, berjuang untuk kepentingan negara.
kepentingan bersama. Nah, berarti mereka harus rela berkorban tentunya. Kemudian cinta tanah air dan bangsa. Nah, dengan kalian menggunakan produk-produk Indonesia atau produk lokal Indonesia, ini membuktikan bahwa kalian sudah menerapkan sila ketiga dalam Pancasila. Contoh hal kecil, saat kamu mengatakan, membanggakan bahwa burger itu enak, lebih enak daripada OT-OT misalnya, itu menunjukkan bahwa kamu tidak mencintai, ini contoh simple, tidak mencintai produk Indonesia. Tapi saat kamu mengatakan burger ini enak, tapi lebih enak rasanya, lebih simpel pembuatannya, yaitu OT-OT, ini menunjukkan bahwa kamu mencintai bangsa Indonesia dengan segala keanekaragaman yang ada. Intinya, saat kamu mengatakan, saya adalah anak Indonesia, kamu harus dengan bangga mengatakan kepada negara lain atau orang lain bahwa negara Indonesia adalah negara yang terbaik. Jangan mengatakan Amerika lebih baik dari Indonesia, Cina lebih baik dari Indonesia. Tidak, tapi katakanlah bahwa Indonesia adalah yang terbaik untuk saya, bukan untuk orang lain. Karena kita tidak boleh memaksakan kepada orang lain. Bangga sebagai bangsa Indonesia tentunya. Bangga sebagai bangsa Indonesia ini dibuktikan dengan kamu menggunakan produk lokal. Seperti baju pakai produk lokal, tas pakai produk lokal. Nah, itu bangga, menunjukkan rasa bangga kita bahwa Indonesia itu ini loh bisa. Indonesia itu loh punya produk yang sebagus luar negeri. Nah, itu dia. Saling menghormati adanya perbedaan suku, ras, etnis, dan agama sehingga dapat terjadi persatuan. Tentunya, contoh, misalnya dalam satu lingkungan, di situ ada suku Jawa, Batak, Madura, dan sebagainya. Kita tidak boleh saling mengejek. Ih, Madura tuh jelek, Madura tuh bau. Ih, Batak itu keras orangnya. Kita tidak boleh melakukan seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Menghormati. Kalau bisa, kita sama-sama mempelajari kebudayaan mereka. Apa yang mereka bisa lakukan, kita contoh yang baik. Kita buang yang jelek. Asalkan, sekali lagi, harus saling hormat, menghormati.